ya, mencuci tangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina." Kalau bangun tidur, jangan langsung masukkan ke dalam ember atau dalam bejana atau bak, kita bisa makan apa? Kenapa? Li'annahu la hatta yugsilha salasan, 3 kali cuci dulu. Jadi kalau ada keram, cuci dulu tangannya. Tangan dulu sebelum yang lain. Tangan dulu. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena dia tidak tahu kemana tangan itu bergerak saat dia tidur. Tuh, logis kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu tidur ini apa masuk ke lubang mana kita, apa sini, atau ini, kan kita nggak tahu. Atau ke depan, atau ke belakang. Nah kalau tiba-tiba langsung masuk ke tempat ember atau bak kan kita nggak tahu, mungkin kotor tangan kita. Tuh, makanya Rasulullah sarankan kalau bangun tidur, cuci tangan dulu, sebelum wudhu bahkan, sebelum wudhu tangan dulu. Kalau perlu sabun, biar kita nggak tahu tangan kita kotor tadi itu dengan apa. Yannahu la yadri aina batat yaduhu, kemana tangannya bergerak saat dia tidur. Kemudian setelah bangun tidur, setelah cuci tangan, apa? Gosok gigi dulu, bersiwak atau gosok gigi. Kenapa? Karena untuk menghilangkan bau mulut. Gitu. Kan gak enak juga kalau sholat subuh, kemudian sebelah kita nguap, bau kemana-mana gitu. Ya kan? Enak banget itu, makanya buat segar juga, karena untuk menyegarkan mulut. Kalau mulutnya segar, biasanya matanya juga segar gitu. Kalau mulutnya masih bau naga gitu, biasanya ya ini juga nggak segar juga nanti pas salatnya juga, jadi bawaannya ngantuk aja gitu. Nah kemudian itu bersiwak, jadi beliau itu ketika bangun langsung bersiwak. Hikmahnya itu ya tadi untuk menyebabkan, karena ada uap dari mulut kan bangun, nah ini untuk menghilangkan baunya. Kalau masalah merek apa aja, apakah mereka harus siwak? Enggak juga. Saya sendiri kalau siwak, sebetulnya siwak itu kalau habis dipakai itu dipotong. Yang kebiasaan di kita, pernah lihat tadi beberapa masjid itu orang yang siwak nih, habis pakai pokok masukin tambang lagi, terus pakai lagi, itu lagi. Harusnya kalau siwak itu habis pakai potong. Karena kalau itu lagi jorok kan siwak kalau itu lagi gitu. Memang sih sunnah, cuma kalau sunnah itunya nggak dipotong ya dia jadi malah sunnahnya salah, malah harusnya dipotong buat bersihin. Jadi kalau sekarang siwak nggak dapet, ya udah sikat gigi aja. Anggap sikat gigi itu kita kiaskan dengan bersiwak. Nah, kemudian setelah bersiwak apa? Setelah gosok gigi apa? Berwudu. Berwudu ini juga untuk selain menghilangkan masa kantuk, juga untuk menghilangkan masa malas. Nah, biasanya kan kalau bangun alarm itu kita naruh alarm jam 3:30 bunyi, tapi kadang matiin doang. Matiin doang itu, tahu oh udah lewat gitu. Jadi kalau sang alarm itu jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Kan subuh sekarang jam 4:30. Jangan naruh jam, kalau yakin masih ngantuk banget jam 3 gitu, atau jam 2:30 itu masih kemalaman. Tapi seterah sih, kalau memang udah kebiasaan sih nggak apa-apa. Juga jangan naruh jam 4:15 udah mau subuh, baru wudhu gosok gigi udah habis waktu tahajudnya gitu. Ya jam 3:30 oke lah, jam 4 kurang lah, minimal jam 4 itu udah bisa sholat tahajud. Setengah jam itu bisa buat sholat tahajud, sholat witir, zikir, sampai sunat qobliyah fajar gitu. Jadi kalau naruh alarm terlalu jauh, takutnya gitu, jam 3 matiin lagi. Baru jam segini matiin lagi. Jangan. Jadi usahakan kita minimal banget bisa dapat sholat tahajud 2 rakaat, dapat sholat witir 1 rakaat plus doa. Tuh. Jadi sebelum subuh kita udah siap. Yang laki-laki siap-siap jamaah subuh. Tuh. Jadi kalau bangunnya pas azan subuh, ntar baru kalau masjidnya sebelah, kalau masjidnya jauh, ntar kita baru wudhu, kesana udah koma.
ntar gak keburu. Nah, jadi kalau sudah itu wudhu, Rasulullah SAW bersabda, setan itu mengikat tengkuk kepala seseorang jika sedang tidur dengan 3 ikatan. 3 ikatan itu, yang ikatan yang pertama, ya setiap ikat dia bilang gini, malammu masih panjang, tidur aja. Setan ngomong gitu, malammu masih panjang, tidur gitu. Jika ia bangun, maka kemudian ia berzikir, maka terbuka 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu, maka terbuka 2 ikatan. Kemudian jika ia sholat tahajud maksudnya, maka terbukalah seluruh ikatan. Sehingga ia pun bangun dalam keadaan semangat dan baik jiwanya. Nah, biasanya